Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derin Yasan Kamil dari kelas 12 akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang surat. Surat adalah sarana atau media yang berfungsi untuk komunikasi. Surat diperuntukkan untuk dua orang, satu komunikan untuk yang menerima, komunikator yang menulis. Surat dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama surat resmi, niaga, dan pribadi. Contoh surat resmi SIM dan STNK. Contoh surat niaga adalah struk dan nota. Dan contoh surat pribadi adalah surat lamaran pekerjaan. Sistematika dari surat resmi adalah kop, logo, surel, titik mangsa, no registrasi, halaman dan lampiran, cap jabatan, dan arsip tembusan. Ada juga metode melalui surel, kerabat, dan orang dalam. Perbedaan surat resmi ada kop, surat niaga kadang-kadang, surat pribadi tidak ada. Di surat resmi ada informal, surat niaga non formal, surat pribadi non formal. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang ejaan. Ejaan dibagi menjadi 5. Yang pertama, tanda baca familiarnya titik, koma, tanda seru, tanda tanya. Titik berada di akhir kalimat, koma jeda antara, tanda tanya mengklarifikasi, dan tanda seru penegasan. Yang kedua ada etimologi atau asal-usul kata. Yang ketiga lafal atau ucapan. Yang keempat logika atau berpikir. Kelima ada imbuhan dibagi menjadi 3. 1 prefix, infix, simulfix. Prefix depan, infix belakang, simulfix depan belakang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang novel. Judul adalah sebuah karangan narasi. Film, legenda, sinetron termasuk ke dalam karangan narasi. Cerita bisa benar karena kebetulan ada dan bisa salah karena hasil imajinasi. Imajinasinya benar tetapi tidak masuk akal. Struktur karangan narasi ada tema, judul, tokoh, penokohan, alur cerita, setting, dan point of view. Tema adalah ide pokok dari sebuah karangan. Judul adalah yang menandai atau yang sering disebut dengan kepala karangan. Ada tokoh. Tokoh dibagi menjadi 3, ada antagonis, ceritagonis, dan protagonis. Alurnya maju, mundur, flashback. Setting adalah sebuah tempat. Point of view adalah sudut pandang pengarang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang majas pertentangan dan majas perbandingan. Majas pertentangan ada majas paradoks, antitesis, kontradiksio interminis, pleonasme, repetisi. Contoh majas paradoks adalah dia merasa kesepian di keramaian. Contoh majas antitesis ada tua dan muda, besar dan kecil. Contoh majas kontradiksio interminis adalah semua hadir kecuali Ariel. Contoh majas pleonasme adalah turun atau turun ke bawah seperti penegasan. Majas repetisi yaitu pengulangan kata. Contohnya terus belajar, belajar, dan belajar. Majas tautologi adalah mengulang kata dan penegasan seperti kau memang kuat, kau memang kekar. Majas retorik adalah kalimat tanya tanpa harus dijawab. Contohnya sholat Jumat di hari apa? Majas fatalisme adalah pengulangan untuk penegasan seperti sungguh aku mendengar, sungguh aku melihat. Yang selanjutnya ada majas perbandingan. Majas personifikasi adalah majas memposisikan dua benda mati. Contohnya angin memeruk Ariel. Ada majas asosiasi, dua objek yang berbeda tetapi dianggap sama. Contohnya bagaikan pinang dibelah dua. Metafora, majas yang sifatnya sama dengan fungsinya. Contohnya dia menjadi buah bibir tetangga.
Majas episme adalah memperhalus kata. Contohnya 10 tuna sisi terciduk. Majas sinekdok yaitu menyebut satu unsur untuk semua benda. Contohnya Susi tidak menunjukkan batang hidungnya kepada teman-temannya. Majas mitonimia yaitu yang merujuk kepada hal yang umum. Contohnya dia belanja pampers untuk adiknya. Majas litotes adalah majas yang mengungkapkan suatu perkataan yang lembut dan rendah hati. Contohnya, silakan singgah di gubuk saya. Majas alegori adalah majas yang menyandingkan sebuah objek dengan menggunakan beberapa kiasan. Contohnya, bayi baru lahir itu seperti salju yang tidak ada nodanya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang judul. Judul adalah sebuah karangan atau ciri. Judul adalah letak kalimat utama dibagi menjadi dua, deduktif depan, induktif belakang. Deduktif berisi tentang kalimat penjelasan. Kalimat yang menjelaskan tentang letak kalimat utama disebut premis. Dua, ada kelengkapan fungsi. Subjek, predikat, paket lengkap, subjek, predikat, objek, keterangan, penjelasan. Yang ketiga ada logika atau huruf. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang judul. Judul adalah sebuah karangan atau ciri yang pertama memiliki letak kalimat utama yang dibagi menjadi dua, deduktif depan, induktif belakang. Deduktif berisi tentang kalimat penjelas, kalimat yang menjelaskan kepada kalimat letak utama yaitu premis. Dua, kelengkapan fungsi, ada subjek, predikat. Yang kedua subjek predikat, yang ketiga paket lengkap, subjek, predikat, objek, keterangan, penjelasan. Yang ketiga ada logika atau huruf, bertujuan untuk memberikan pesan kepada teks cerita agar tidak menimbulkan inferensi atau makna samar-samar.